Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man wala wa ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Nuwasil qira'atana fi syarhi usul fi tafsir li fadilati Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Wa nuwasil wa hadzal liqa' ar-rabi'. Nuwasil ma bada'na fi safha Al-Arba'in, ya, untuk buka di kitab halaman 40 di paragraf Ammat Taghyiru. Setelah sebelumnya kita membahas tentang ta'rif Al-Qur'an lughatan wa syar'an wa takallamna anna Al-Qur'ana mahfuzun fis sudur, mahfuzun min ayyi syai', mahfuzun min at-taghyir wa min at-tabdil wa min an-naqs wa ziyadati wa tahrif. Al-an sanatakallam qalilan an at-taghyir. Amma at-taghyiru bin nisbati lil harakati wan nuqat. Taghyir yang dimaksud dengan Allah melindungi Al-Qur'an, menjaga Al-Qur'an dari taghyir, perubahan. Perubahan apa maksudnya? Perubahan harokat dan nuqat. Nuqat jam'u nuqtah. Apa makna nuqtah? Titik hurufnya. Ya. Pernah antum dengar istilah kalau antum baca-baca di kitab alba al-manqutah, alba al-muhmalah. Maksudnya apa itu? Nah, maksudnya huruf-huruf yang memiliki kemiripan dari segi tulisan. Ya, dia untuk menghindari salah eja, membedakan antara ba dengan ta. Itu kan hanya titiknya doang kan? Nah, sedangkan di orang Arab zaman dahulu, ya, nah itu belum pakai titik mereka. Jadi mereka hanya menggunakan, ya, memahami dari konteks kalimatnya. Nah, maka pentingnya letak-letak titik itu dipertegas oleh para ulama, disebut dengan istilah al-muhmalah kalau nggak ada titiknya. Ya, al-manqutah kalau ada titiknya. Kalau dikatakan alba al-manqutah, ya, atau alba at-tahtiyah dikatakan, berarti titiknya di bawah. Berarti itu maksudnya ba bukan ta dan sebagainya. Jelas ya? Taib. Maka perubahan titik itu sangat mempengaruhi bagi kita yang orang ajam. Ya, maka bisa jadi terjadi adanya taghyir nanti, kesalahan dalam membaca ayat Al-Quran karena kesalahan dalam menempatkan titik. Wa ziyadah, kalau ziyadah itu bagaimana bentuknya? Itu taghyir tadi ya. Taghyir itu dilihat dari harokat dan titik. Kalau ziyadah dilihat dari penambahan kata atau huruf. Ya, penambahan kata atau huruf. Biasanya huruf-huruf yang sering ditambahkan atau dikurangi, ya, bukan karena sengaja, mungkin karena hafalan kurang kuat dan sebagainya. Itu huruf-huruf jar, huruf-huruf qasam, ya, huruf-huruf qasam yang termasuk huruf jar. Kemudian juga huruf-huruf ibtida seperti alfa, as-sababiyah dan sebagainya. Nah, itu perlu diperhatikan. Wan naqs, naqs begitu juga sebaliknya, naqsu kalimah au harf. Wa tabdil, an tubaddal kalimah bi kalimah wa huwa ghairu taghyir alladhi sabaqa fi awalil kalam. Jadi kalau tabdil, ya, tabdil itu beda dengan taghyir, ya. Kalau taghyir tadi perubahan harokat, ya. Kalau tabdil itu penggantian kata dengan kata yang lain. Nah, itu dia. Mahfuzun min hadza kulli. Al-Qur'an itu terjaga dari segala ini. Ini yang dimaksud dengan firman Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Wa alaihi, kalau begitu, faman idda'a anna syai'an minal Qur'ani maktumun wa huwa kafirun. Barang siapa yang mengaku-ngaku, idda'a artinya mengaku-ngaku bahwasanya ada sesuatu dari Al-Qur'an yang maktum. Mana maktum? Ya, katama, tertutup, tersembunyi. Ya. Maktum artinya tersembunyi. Kitmanul ilmi. Pernah dengar istilah kitmanul ilmi? Hukmu kitmanul ilmi. Nah, dijamun menijami jahannam. Barang siapa yang menutupi ilmu yang dia punya, nah, balasannya adalah dia diikat dengan jeruji dari neraka jahannam. Jadi maktumun, barang siapa yang mengaku-ngaku mengatakan bahwasanya ada dari Al-Quran itu yang tersembunyi, maka dia kafir. Ini i'tiqad. I'tiqadnya siapa ini? I'tiqadnya Rafidhah tadi. Ya, mereka mengatakan Al-Quran itu yang ada di kita ini hanya sepertiga dari Al-Quran yang sebenarnya, kata mereka. Ya, bahwa kafir, maka orang yang seperti ini kafir. Dan i'tiqad yang seperti ini diadopsi oleh orang sufi. Ya, orang sufi mengatakan Al-Quran itu yang ada di kita ini adalah Al-Quran tingkat syariat. Ya, bukan tingkat ma'rifat, apalagi hakikat. Ya. Baik, karena mereka berkeyakinannya seperti itu. Mukazzibun lillah.
Jadi kalau dia mengaku-ngaku ada yang tersembunyi Al-Quran itu, dia berarti mukadzib, mendustakan Allah dan Rasulnya. Li'annahu min lazimi dzalika an yakuna Allahu imma ajizan an hifdhihi wa imma kadziban. Nah, karena ini bertentangan dengan firman Allah tadi, wa inna lahu lahafidun. Kalau antum mengatakan Al-Quran ada yang tersembunyi, berarti sama dengan antum mengatakan Allah tidak mampu untuk menjaga Al-Quran. Tidak mampu untuk menjaga Al-Quran, makanya disembunyikan. Gitu kan. Nah, antum punya duit, nggak mampu menjaganya kan antum simpan dia. Kalau mampu menjaga ya biarin aja begitu. Wa imma kadziban fi qoulihi, ini ada bentuk pendustaan terhadap firman Allah, wa inna lahu lahafizun. Wa man wasafallaha bil ajzi aw bil kadzib fahuwa kafirun halalud dam wal mal. Nah, ini dia konsekuensinya. Barang siapa yang mensifati Allah dengan al-ajz, ketidakmampuan, aw bil kadzib, mengatakan Allah berdusta, fahuwa kafirun halalud dam wal mal. Wa qaluna innahu mukadzibun lillahi wa li rasuli. Apa maksud dari dia mendustakan Allah dan Rasulnya? Awalan takdzibuhu lillah. Yang pertama, dia mendustakan Allah. Li'anna iddi'a'ahu annahu qad zida fi. Kenapa kita katakan dia mendustakan Allah? Karena dia mengaku-ngaku bahwasanya ada penambahan dalam Al-Qur'an, padahal tidak ada. Berarti kan mendustakan. Ya, au nuqisa takdzibun limadmuni qaulihi ta'ala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Bentuk juga pengurangan. Wa amma kaunuhu mukadziban lirrasul, itu bentuk kenapa dia dikatakan berdusta kepada Allah. Sekarang kenapa dikatakan berdusta kepada Rasul? Fali annal muslimin ajma'u ala anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ballagal Qur'ana kamilan. Karena kita kaum muslimin tentu kita semua sepakat bahwasanya Nabi menyampaikan Al-Qur'an semuanya. Enggak ada yang disembunyikan sama Nabi kan? Ya, itulah yang ditaati oleh Nabi ketika khutbah Hajjatul Wada. Ketika Nabi mengatakan halla balagtu, halla balagtu, halla balagtu. Bukankah aku telah sampaikan pada kalian wahai para sahabatku? Maksudnya apakah Islam itu telah aku sampaikan semua kepada kalian? Para sahabat menjawab na'am. Ya. Nah, maka turunlah firman Allah, al-yauma akmaltu lakum. Itu menunjukkan bahwasanya Nabi SAW telah menyampaikan Al-Qur'an itu kamilan. Walam yasidda anhu harfan wala kalimah wala ayah wa anna hadzal Qur'an alladzi ballaghahu Muhammadun alaihi salatu wassalam huwa hadzal Qur'an alladzi baina aydina wa ammal ijma'u fa dhahirun. Baik. Al-an nakhudh matna al-mu'allif wa qad hamallahu ta'ala. Iqra Ali. قال المصنف رحمه الله تعالى وقد حمى الله تعالى هذا القرآن العظيم من التكبير والزيادة والنقص والتبديل حيث تكفل عز وجل بحفظه فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولذلك مضت القرون الكثيرة ولم يحاول أحد من أعدائه أن يغير فيه أو يزيد أو ينقص أو يبدل إلا هتك الله تعالى ستره وفضح أمره. طيب. Laqad hamallahu ta'ala al-Qur'an. Laqad hamallahu ta'ala hadzal Qur'an al-azim. Hama mana hama? Hama yahmi, hafidha yahfazu. Hama yahmi artinya himayah, menjaga. Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Qur'an ini minat taghyiri wa ziyadah wa naqs wa tabdil. Haitsu takaffala. Takaffala, mana takaffala ya takaffalu? Hadza fi'il madi ala wazn tafa'ala ya. Jadi bukan tak mudhari bukan. Bertanggung jawab. Al-kafil artinya tanggung jawab. Haitsu takaffala azza wa jalla bihifdhihi. Allah Subhanahu wa taala yang bertanggung jawab untuk menjaga Al-Qur'an ini. Berdasarkan surat Al-Hijr ayat 9 tadi. Walidzalika madatil qurunul katsirah. Oleh karena itu sudah berlalu berabad-abad walam yuhawil ahadun min a'daihi an yughayyira fihi. Ya. Tidak ada seorang pun dari musuh-musuh Islam yang berusaha untuk merubahnya. Maksudnya di sini yang mampu untuk merubahnya. Yang berusaha banyak. Ya. Yang berusaha banyak misalkan Profesor Anis Soros misalkan itu salah orang kafir yang berusaha untuk menjelek-jelekkan Al-Qur'an.
ya, dengan menulis buku membahas tentang kekurangan-kekurangan dan kontradiksi yang ada dalam Al-Qur'an, ya. Jadi tidak ada satu orang pun yang mampu untuk merubah apa yang ada di dalam Al-Qur'an, kecuali pasti Allah akan patahkan hal tersebut. Baik. Illa hatakallahu ta'ala satrahu, kecuali Allah pasti akan singkap satrahu, ya. Satr artinya penutupnya, ya. Jadi dia berusaha untuk menutup Al-Qur'an, Allah singkap tutupan tadi. Wa fadhaha amrahu, Allah hancurkan urusannya. Baik. Asy-syarh, Iqra' Zul. Alhamdulillah wa hadha bi khilaf al-kutub as-sabiqah allati sara fiha tahrif wa tabdil wa tabdil wal kitman wa ja'alu tawrata wa qaratisa yubdunaha wa yakhuna katsiran lakin hadha al-Qur'an walhamdulillah mahfurun bi hifdzillah azza wa jalla. At-taghyirul manawiyu yuyassiru Allahu min ibadihi ma yubayyinu bi baqa butlanahu. wa ma taghyirul lafziyyu wa laysa li ahadin an yughayyirahu taghyiran lafziyan abadan lakin qad tujadu muhawalatun bi taghyiril ma'nawiyyi wa Fi'lan waqa'at lakin Allah yuqayyidu lahu lakin Allah yuqayyidu lahu ma yubayyinu tahrifahu wa yubayyinu awarahu wa aibahu wa hadha ma'rufun min kutubi tarihi wa kalamil ulama'i rahimahullah. Alhamdulillahi wa hadha bi khilafil kutubis sabiqah. Ini berbeda dengan kutub-kutub as-samawiyah yang terdahulu, ya, dari kitab Taurat, Injil dan seterusnya. Di dalam kitab Taurat, Injil sebagainya terdapat tahrif, tagyir, tabdil dan al-kitman. Apa itu al-kitman tadi? Kata maytum, ya, penyembunyian atau penutupan, ya, disembunyikan dari khalayak ramai. Yang mengetahui hanya para pendetanya saja, itu anggapan mereka. Jadi Taurat itu dibagi-bagi bersama mereka, ya. Taurat itu dibagi-bagi sama orang-orang Yahudi, ya. Ada Taurat yang hanya boleh dibaca oleh orang awam, ada Taurat yang hanya boleh dibaca oleh orang-orang pendetanya atau orang-orang pemuka agamanya. Faja'alut Taurata qaratisa yabdunaha wa yukhfuna katsiran. Jadi Taurat itu ada yang mereka tampakkan, ada yang mereka sembunyikan. Yubdun di mana yuzhirun, ya, mereka tampakkan. Bada yabdu artinya menampakkan. Atau abda yubdi di sini. Abda yubdi di mana azhara yudhiru. Wa yukhfuna katsiran, akhfa yukhfi. Mereka sembunyikan lebih banyak lagi. Yang mereka sembunyikan itu adalah ayat-ayat yang menghantam keputusan mereka sendiri, yang berlawanan dengan kepentingan perut mereka, ya. Ayat-ayat yang bertentangan dengan kepentingan mereka sembunyikan, yang mendukung kepentingan mereka tampakkan. Lakin hadzal Qur'an walhamdulillah mahfuzun bihifdzillah. Kalau Al-Qur'an tidak seperti itu. Wa taghyirul ma'nawi yuyassirullahu min ibadihi man yubayyin butlanahu. Tagyir ma'nawi ini terjadi, ya, sampai detik ini masih ada terjadi namanya tagyir ma'nawi, perubahan makna, pengubahan makna. Jadi makna yang benar itu yang mana dirubah-rubah. Contohnya yang tadi tangan diartikan dengan kekuasaan sebagainya. Ini namanya tagyir ma'nawi. Jadi tetap ada yang tagyir yang seperti itu, ya. Jadi tagyir yang dinafikan oleh Allah di surat Al-Hijr ayat 9 tadi itu adalah tagyir lafzi, ya, tagyir tartibi atau tarkibi. Baik. Jadi akan tetapi bukan berarti Allah tidak menjaga. Ketika terjadi tagyir maknawi, ya, tagyir maknawi, maka Allah akan tunjuk hamba-hambanya, salah seorang hambanya untuk menjelaskan kebatilan perkataan tersebut. Pasti ada seperti itu, ya. Nggak mungkin ada satu perkataan yang bertentangan dengan akidah yang benar, kemudian tidak ada yang membantah. Pasti ada bantahan. Pasti ada bantahan. La tajtami ummati ala dhalalah. Wa amma tagyirul lafzi falaisa li ahadin an yughayyirahu taghyiran lafziyan abadan. Nah, kalau tagyir lafzi enggak akan ada sampai akhir zaman nanti. Lakin qad tujad muhawalah fit tagyiril ma'nawi. Kan tapi kalau namanya tagyir maknawi, terkadang ada yang berusaha untuk merubah dari golongan-golongan yang sesat, ya, menyesuaikan dengan kebutuhan mereka. Wa fi'lan waqa'at, memang seperti itu terjadi. Paham tuh mana fi'lan mana? Nanti ya. Ini antara uslub perang Arab, ya. Fi'lan terjemahkan ke bahasa Indonesia enggak ada artinya. Tapi kita paham maknanya
Artinya itu kurang lebih sebenarnya gitu ya. Memang begitu gitu. Ya, misalkan atau mengatakan, zaman ini rasa malu itu mulai menghilang dari kalangan kaum perempuan. Kita katakan wa fi'lan waqa'at. Memang seperti itulah kejadiannya. Paham ya? Banyak disebut-sebut nih pas kajiannya. Lakin Allah yuqayyidu lahu man yubayyinu tahrifahu. Tapi Allah akan bangkitkan, Allah akan munculkan orang-orang yang akan menjelaskan perubahan-perubahan Al-Quran tersebut. Wa yubayyinu awarahu wa aibahu. Nah, awar di mana al-aib ya. Awar al-aib artinya sama. Wa hadza ma'rufun min kutubit tarikh. Dan ini adalah sesuatu yang ma'ruf dari bisa antum lihat di kitab-kitab tarikh wa kalamil ulama rahimahumullahu taala. Suma al-matan waqad wasafahu Allah taala bi awsafin katsira. Oh, ini tadi lanjutannya bukan? Bukan ya? Baik. Ali Iqra. وقد وصفه الله تعالى بأوصاف كثيرة تدل على عظمته Azamati. وبركته وتأثيره وشموله وأنه حاكم على قبله Ala ma qablahu. من الكتب قال الله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم وقال تعالى قاف والقرآن المجيد. Baik. Al-an nakhuz mabahsan jadid bahwa asma Al-Qur'an ya, nama-nama dari Al-Qur'an. Jadi banyak nama Al-Qur'an di sini. Ya. Jadi kaidahnya semakin mulia sesuatu atau semakin penting kedudukan sesuatu maka semakin banyak namanya. Ya. Contoh nyatanya misalkan Al-Asad, singa di kalangan orang Arab itu memiliki lebih dari 500 nama. Itu menunjukkan bahwasanya itu sesuatu yang mereka agungkan, yang punya kedudukan penting begitu ya. Begitu juga hal-hal yang buruk, namanya banyak. Hal-hal yang paling baik, hal-hal yang paling buruk itu yang paling banyak namanya. Jelas ya? Baik, itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala namanya tidak terhitung. Berarti kemuliaannya tidak terhingga begitu. Paham ya? Baik. Begitu juga Al-Qur'an. Al-Qur'an itu kedudukannya mulia, maka namanya banyak, sifat-sifatnya banyak. Di sini kita lihat sifat-sifatnya sekarang. Waqad wasafahu Allah Ta'ala bi awsafin katsirah, bi sifatin katsirah. Tadullu ala azamatihi. Banyaknya sifat ini menunjukkan atas kemuliaan Al-Qur'an tersebut. Wa barakatihi, menunjukkan atas keberkahan Al-Qur'an. Wa ta'thirihi. Ta'thir, mana ta'thir? Ya, pengaruh ya. Pengaruh atau bekas Al-Qur'an. Kalau kita katakan bekas mungkin kurang tepat ya, karena Al-Qur'an di sini pengaruh. Kita katakan pengaruh Al-Qur'an ya, bisa dilihat dari sifat-sifat yang banyak gitu. Wa syumulihi juga apa kita artikan ini? Kebercakupannya ya. Syumul artinya mencakup luas. Wa annahu hakimun ala ma qablahu minal kutub, dan bahwasanya Al-Qur'an itu adalah ibaratnya hakim bagi kitab-kitab sebelumnya, pemutus perkara bagi kitab-kitab samawi yang sebelumnya. Paham ya? Hakim itu secara bahasanya qati. Ya. Qati artinya yang memutuskan. Itulah kenapa ayat Al-Qur'an dikatakan muhkam. Ya, karena bagaimana qat'i subut. Qala Allah Ta'ala, nah, di antara sifat Al-Qur'an Allah sebutkan di sini, walaqad atainaka sab'am minal mathani. Sungguhnya telah kami berikan kepadamu wahai Muhammad, al-kaf huna ya'ud ila Muhammad, sab'an minal mathani, 7 dari ayat yang diulang-ulang. Apa maksudnya? Al-Fatihah. Ini salah satu dari nama surat Al-Fatihah, itu sab'an minal mathani. Wal Qur'an al-azim, kami berikan juga kepadamu Al-Qur'an al-azim. Al-Quran al-Azim. Apakah Al-Fatihah itu bagian dari Al-Quran? Nah, kenapa dipisah di sini? Nah, ini di balagoh nih ya. Wajhul balagohnya apa namanya ini? Dzikru. Dzikrul khas ba'dal am. Ya. Dzikrul khas ba'dal am. Apa tujuannya? Ya. Lidilalah ala azamati hadas syai, untuk menunjukkan atas keagungan sesuatu itu ya. Di surga ada buah-buahan dan ada buah rumman. Apa rumman itu bahasa kita? Buah apa ya? Markisa ya, buah markisa ya. Rumman itu buah markisa. Disebutkan dalam Al-Qur'an di dalam surga itu ada fakihah wa rumman. Fakihah buah-buahan, rumman buah-buahan juga. Nah, kenapa disebutkan berbeda? Itu menunjukkan atas pentingnya sesuatu tersebut. Ya. Begitu di sini menunjukkan Al-Qur'an surat Al-Fatihah itu penting sampai disebutkan. Begitu juga di ayat yang lain misalkan hafidhu 'alas salawati was salatil wusta.
Mana nama lain? Berarti nama Al-Quran di sini apa? Al-Quran Al-Azim. Ini nama yang paling masyhur Al-Quran. Sifatnya Al-Azim. Bedakan nama sifat, nama dan sifat ya. Al-Quran itu nama, Al-Azim itu sifatnya. Kemudian Qaf wal Qur'anil Majid. Di sini apa sifat Al-Quran? Al-Majid. Al-Azim dan Al-Majid sama. Baik. Wasil Ali asy-syarh wa qawluhu فقوله آتيناك سبع من المثاني وهذه السبع هي سورة الفاتحة كما Fatihati كما سب sabata كما ثبت بذلك الحديث haditsu بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم فهي السبع المثاني لأن آياتها ayat 6 ayatiha سبع ففيها الخبر وفيها الدعاء وفيها التاريخ وفيها تقسيم الناس بالهداية nasi bil hidayah تقسيم الناس بالهداية والنص عليها لأنها أم القرآن وأعظم سورة في القرآن وهي الفاتحة وهي ruqyatun رقية من كل داء لكن يشترط أن يكون الراقي مؤمنا muqinan موقنا وال marqiyu alaih والمطي عليه كذلك مؤمنا موقنا ولا أحسن من الشرح الذي شرحه إياها ابن القيم رحمه الله في أول مدارج السالكين فإنه قد أتى من معانيها بالعجب ujabi العجاب الذي لا تجده في أي كتاب. Taib. Wa qaluhu atainaka sab'an minal mathani wa hadhihi sab'u hiya suratul Fatihah. Kama thabata bidzalika al-hadits 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis yang Nabi mensyarah yang dimaksud dengan sab'an minal mathani adalah Al-Fatihah. Bisa Anda melihat hadisnya di kitab Al-Bukhari di bab tafsir Al-Qur'an nama dari Al-Fatihah. Fahiya sab'ul mathani li'anna ayatiha sab'un. Dan makan sab'ul mathani karena ayatnya 7. Fa fihal khabar. Al-mathani, apa mana al-mathani? Ya. Nah, yang didua kalikan, apa maksudnya didua kalikan? Diulang-ulang. Ya, diulang-ulang di tiap rakaat ada. Maka dinamakan al-mathani. Sebagai atau al-masna, ya, al-masna, dua-dua. Ada katakan dari Nabi, salatul lail masna. Baik. Kafihal khabar, apa kandungan Al-Fatihah itu? Ada khabar di situ, ya. Ada khabar. Apa khabarnya? Ya, di dalam Al-Fatihah. Yang mana yang khabar di situ? Di situ khabarnya di akhir sebelum waladhdallin. Ya. Itu dia khabar, berita tentang umat terdahulu, ya kan? Ya. Ghairil maghdubi alaihim. Itu kan khabar. Wa fiha ad-du'a, di dalamnya ada ad-du'a ihdinas siratal mustaqim. Wa fiha at-tarikh, yaitu kisah al-Yahud wan Nasara tadi. Wa fiha taqsimun nas bil hidayah, pembagian manusia menjadi dua, ya. Ya, siratal mustaqim dan siratal ladzina an'amta alaihim, itu bagian yang pertama dan seterusnya. Wa nassa 'alaiha, ya, li'annaha ummul Qur'an. Karena ini adalah ummul Qur'an, ya, induk dari Al-Qur'an. Berarti Al-Quran itu seluruhnya adalah tentang khobar, tentang doa, tentang tarikh itu isinya. Ya, penjabaran dari Al-Fatihah tadi. Paham ya? Jadi bisa kita katakan Al-Fatihah itu adalah intisari dari Al-Quran itu sendiri. Baik. Wa 'adhamu suratin fil Quran adalah surat yang paling mulia. Kalau ayat kan ayat kursi, ya. Kalau surat maka surat Al-Fatihah. Wa hiya ruqyatun min kulli da, atau ruqyatun min kulli da. Ya, ruqyah. Ya, apa maksudnya ruqyah itu? Dawa, ya. Obat dari segala apa? Penyakit. Lakin syarat, akan tapi syarat agar obat ini manjur adalah apa? An yakuna raqi mu'minan muqinan. Ya, dia beriman dan dia yakin. Itulah kenapa ada orang yang apa namanya? Yang diruqyah itu nggak mempan-mempan, ya, atau lama proses meruqyahnya. Kenapa? Karena i'tiqad masih salah, ya.
Ada keyakinan yang dipendam. Atau orang yang meruqyah itu juga punya keyakinan, misalkan dia takut sama jin yang di dalam tubuh orang yang diruqyah. Kalau kayak gitu mending nggak usah meruqyah. Jadi itu syaratnya. Jadi kedua belah pihak yang meruqyah dan yang diruqyah itu harus memiliki keimanan, harus yakin. Keimanan maksudnya di sini apa? Meyakini bahwasanya obat atau yang bisa menyembuhkan itu hanya Allah saja, bukan karena bacaan-bacaan, bukan karena orang yang meruqyah dan seterusnya, dari itikad-itikad yang benar. Wala ahsana min syarril ladzi syarahu iyyah Ibnu Qayyim rahimahullah fi awwal madarijis salikin, dan tidak ada syarah ya, bukan tafsir. Tafsir Al-Qur'an ya, semua kitab tafsir pasti ada tafsir Al-Qur'annya kan. Tapi ini syarah kandungan Al-Fatihah. Yang paling baik menurut Syekh Utsaimin di sini adalah Madarijus Salikin. Di awal kitab Madarijus Salikin, ya, antum bisa lihat di situ bagaimana Ibnu Qayyim mengeluarkan mutiara-mutiara dikandung dari surat Al-Fatihah, qad ata min ma'aniha bil ajabil ujab, makna-makna yang sangat mengherankan, la tajidhu fi ayyi kitab, yang tidak kita dapati makna tersebut di dalam kitab manapun, ya. Nah, dari antara kecerdasan Ibnu Qayyim itu adalah dia mengetahui hal-hal yang tersembunyi bagi orang lain, ya, makna-makna yang tersembunyi begitu, ya, dengan gaya bahasa beliau sendiri tentunya, ya. Makanya sarankan antum baca nanti Madarijus Salikin ini, ya. Kalau masih kesulitan dengan bahasanya, antum bisa buka yang terjemahnya, sudah ada Madarijus Salikin. Baik. Zul, Wasil, wal Qur'anul Azim. والقرآن العظيم وصف الله عز وجل بأنه عظيم ووصفه بأنه مجيد في سورة البروج قال بل هو قرآن مجيد وفي كلتا سورتين bayanu qahrillah qahri الله تعالى بأعدائه وعقوباتهم ووصفه بأنه مجيد مناسب تماما لهذا، لأن المجد al-azamatu هو عظمة السلطان، وقال الله تعالى والقرآن المجيد، وهذا يدل على عظمة هذا القرآن. Baik. Wal Qur'anul Azim, kita membahas tentang sifat Al-Qur'an sekarang ini. Ini tentu hanya sebagian saja. Wal Qur'anul Azim wasafahu Allah azza wa jalla bi annahu azim. Kita katakan Al-Qur'an Al-Azim, berarti kita sifati Al-Qur'an dengan Al-Azim. Wasafahu bi annahu majid. Allah juga mensifati Al-Qur'an dengan Al-Majid. Mana Al-Majid terjemahan ke bahasa Indonesia? Mulia, ya. Al-Majid artinya mulia. Al-Azim? Apa bedanya agung sama mulia? Itu lebih ke kebesaran. Enggak kebalik. Mana yang lebih bagus penyebutan? Al-Azim atau Al-Majid? Agung. Hah? Al-Azim atau Al-Majid yang lebih bagus? Azim itu manusia bisa juga. Mulia itu bisa juga manusia. Kalau dari segi bahasa itu agung itu cuma tertentu aja. Agung. Berarti simpulannya Lebih besar. Al-Azim. Baik, kita lihat, ya. Kita lihat. Jadi kalau secara bahasa, tinjauan bahasa, azim sama majid itu maknanya sama-sama mulia. Maknanya sama-sama mulia. Adapun agung dengan mulia, ya, ada perbedaan istilah. Agung lebih bagus daripada mulia, itu hanya dalam tinjauan bahasa Indonesia kalau diterjemahkan, ya. Tapi dalam bahasa Arab sendiri, azim sama majid itu sama sebenarnya. Sama sebenarnya. Sekarang kita akan lihat perbedaannya yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin di sini. Wa fi suratil Buruj bal huwa Qur'anun Majid, ya. Wa fi kiltas suratain bayan qahrillahi ta'ala li a'daihi wa uqubatihim. Kalau antum perhatikan di dua surat ini, surat yang mana maksudnya? Surat Al-Buruj sama surat apa? Surat Qaf. Ya, Qaf wal Qur'anil Majid, ya. Itu di awal surat Qaf. Kemudian di pertengahan surat Al-Buruj juga bal huwa Qur'anun Majid. Apa kesamaan dua surat ini? Temanya apa? Surat Qaf sama surat Al-Buruj. Temanya sama, yaitu tentang penjelasan qahrillah, tentang kekuasaan Allah kepada musuh-musuhnya. Paham ya? Nah, coba antum
baca surat Al-Buruj atau surat Qaf, di situ antum mendapati banyak qalqalah apa tidak di situ? Ya. Ya. Huruf-hurufnya keras apa tidak? Hmm. Ya, Qaf wal Qur'anil Majid bal ajibu an ja'ahum dan seterusnya. Ya. Itu pasti diakhiri dengan huruf qalqalah di situ. Wassama idzatil buruj wal yaumil mau'ud dan seterusnya, ya. Keras apa tidak? Bandingkan surat Ar-Rahman, lembut apa tidak surat Ar-Rahman? Kebanyakan ulang. Ya. Kalau antum baca dengan apa istilahnya ya, sensitivitas bahasa antum bisa rasakan ini ayatnya keras, ini lembut kan, walaupun nggak tahu mananya ya. Nah, maka ayat-ayat yang antum rasakan keras, tegas, bukan keras ya, tegas, seperti surat Al-Buruj, surat Qaf itu karena sesuai dengan temanya membahas tentang kekuasaan Allah atas musuh-musuhnya, keperkasaan Allah. Makanya Allah awali surat Qaf itu dengan wal Qur'anil Majid. Karena Al-Majid itu artinya kemuliaan yang disertai dengan kekuasaan. Itu bedanya ya. Kalau Al-Azim kemuliaan to gitu. Paham ya? Baik. Wasafahu bi annahu majid munasibun tamaman li hadza li'anna al-majid huwal 'azamah was sultan. Nah ini dia, al-'azamah was sultan. Al-'azamah dari kata azim ya. Al-azim ya udah azamah doang gitu. Tapi al-majdu al-'azamah was sultan. Sultan artinya al-qahar, kekuasaan. Faqala Allah Ta'ala qafal Qur'anil Majid wa hadza yadullu ala 'azamati hadzal Qur'an. Ini istinbat yang Masya Allah azim sekali beliau di sini bisa mengeluarkan makna yang seperti ini. Taib. Wadih hadza? Taib. Taib ikra. Fahal nafham. فهل نفهم منه أن القرآن عظيم أو أنه مجيد أو نفهم منه شيئا من وراء ذلك وهو أن من تمسك به نال العظمة والمجد وصار له As-sultatu. سلطة على غيره. الجواب الواقع يشهد لهذا. فالأمة الإسلامية لما كانت متمسكة بهذا القرآن الكريم كان لها As-saytaratu السيطرة haimanatu والهيمنة على كل الأمم وصارت تفتح البلدان بلدا بلدان tuftahul buldani tuftahul buldanu baladan. Taib. Buldanu di situ. Taib. Fahal nafham minhu anna al-Qur'an. Sekarang ada pertanyaan. Kalau kita sifati Al-Qur'an dengan al-azim, apakah maksudnya kalau kita baca Al-Qur'an kita jadi azim? Paham ya maksudnya? Apakah ada pengaruh bagi orang yang membacanya atau bagi umat yang menerapkannya? Ya. Fal nafham min anna al-Qur'an azim aw annahu majid aw nafham minhu syai'an wara'a dzalik wa huwa anna man tamassaka bihi nalal azamah nalal mana nala yanalu hasala yasulu ala wajada yajidu. Nalal azamah mendapatkan al-azamah wal majdah wa sara lahu sulta ala ghairihi. Apakah itu maksud dari penamaan Al-Qur'an dengan al-azim dan al-majid? Al-jawab al-waqi' yashhadu li hadza. Perhatikan di sini Syekh tidak mengatakan la au na'am. Karena ini sesuatu yang di luar kemampuan manusia untuk menentukan na'am atau la-nya. Padahal awal pertanyaan dimulai dengan apa? Fahal. Hal itu kan jawabannya seharus na'am atau la. Tapi Syekh di sini al-waqi' yashhadu li hadza. Jadi bisa la, bisa na'am, ya. Akan tetapi faktanya memang seperti itu. Ya. Al-waqi' artinya fakta ya. Nah, fakta yashhadu li hadza. Fakta memang menetapkan begitu. Nah, setiap kali umat Islam mutamassikatan bihadzal Qur'an, setiap kali mereka berpegang teguh dengan Al-Qur'an, mutamassik artinya isim fa'il tamassaka yatamassaku, kana laha saytarah wal haimana ala kullil umam, maka dia memiliki as-saytarah. Apa itu as-saytarah? Ya, kekuasaan. Wal haimana dan kontrol ala kullil umam. Ya. Ya, saytarah sama haimana sebenarnya sama. Anda pernah dengar istilah hegemoni ya? Hegemoni itu haimana maksudnya. Jadi umat Islam bisa berkuasa atas umat-umat yang lain, atas bangsa-bangsa yang lain ketika mereka berpegang teguh dengan Al-Qur'an. Wasarat taftahul buldana baladan. Taftah di sini ya, taftahu. Dan mereka akhirnya mampu untuk membuka. Membuka di sini maksudnya apa? Membebaskan negara demi negara, daerah demi daerah. Itu karena apa? Nah, berpegang teguh dengan
dengan Al-Qur'an. Nah, itulah pentingnya dakwah tauhid di sini. Ya. Karena di zamannya Umar bin Khattab, ya, sampai ke Spanyol Islam itu menyebar, ya, di zaman Khalid bin Walid. Itu kenapa mereka kok bisa berkuasa seperti itu? Karena berpegang teguh dengan Al-Qur'an. Sebagaimana salah seorang perkataan salah seorang orang kafir, ya, profesor orang kafir mengatakan, ana lupa namanya, dia mengatakan orang muslim itu memiliki mutiara yang besar di hadapan mereka, tapi mereka lupakan semua itu. Ya, seandainya mereka mengetahui mutiara yang mereka punya, kemudian menerapkannya, maka, ya, kita khawatirkannya beberapa tahun ke depan Islamlah yang akan menguasai seluruh dunia. Mereka punya senjata yang paling kuat, yaitu Al-Quran. Orang kafir yang ngomong begitu. Ya. Baik. Kemudian selanjutnya, waqala ta'ala, nah, وقال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوه لعلكم ترحمون إنه لقرآن كريم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. Baik. Ma makna hadil ayah? Ma wajhu ad-dilalah baina hadhihi al-ayat al-katsirah? Nah, kita sedang bahas apa sekarang ini? Sifat Al-Quran. Yang mana sifat Al-Quran menunjukkan atas kemuliaan Al-Quran itu sendiri. Maka ayat-ayat yang ada di hadapan kita ini adalah ayat-ayat yang menjelaskan tentang sifat-sifat Al-Quran. Kita mulai dari surat Shad ayat 29. Mana syahidnya di situ? Mubarak. Berarti Allah sifati Al-Quran itu dengan mubarak. Mubarak wazan isim maf'ul. Dan isim maf'ul salah satu dari al-awsaf al-khamsah. Masih ingat al-awsaf? Al-awsaf. Ya. Ada isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabahah, isim tabdil, juga mubalaghah. Mubarak ini isim maf'ul. Dia sebagai sifat. Ya. Kemudian di surat Al-An'am 155. Ya, apa di situ sifatnya? Mubarak juga. Ya. Yang tertulis mubarak di situ, ya. Taib. Bisa juga antum katakan sumber rahmat karena akhirnya setelah allakum turhamun. Tapi itu kan yang secara penafsiran. Taib. Kemudian setelah Al-Waqiah Karim, innahu laqur'anun karim, ini sifatnya. Kemudian di Al-Isra, ya, yahdi lillati hi aqwam. Berarti Al-Quran itu adalah al-huda, petunjuk, yahdi, ya, yahdi. Taib. Kemudian asyarah, ikra dulu. الشرح هذه أيضا آية تدل على عظمة قوله كتاب أنزلناه إليك مبارك القرآن مبارك أي مبارك في أثره وتأثيره وأجره وثوابه أما أجره وثوابه فإن من قرأ القرآن فله بكل حرف 10 حسنات أما تأثيره فإن الله بين أنه لو أنزله على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. Baik. Hadi aidon ayatun tadullu ala azamatil Quran. Ini berarti masih ada hubungan dengan pembahasan sebelumnya. Ini ayat-ayat yang menunjukkan atas kemuliaan Al-Quran. Karena Al-Quran disifati dengan sifat-sifat yang bagus tadi. Faqaluhu kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Fal-Quran mubarak. Mana mubarak? Penuh keberkahan. Bukan mabruk, ya. Bukan mabruk. Jadi yang benar adalah mubarak. Tapi kalau kita katakan mabruk, boleh nggak? Zul nikah misalkan, datang ke walimahnya. Mabruk Zul, Masya Allah. Boleh nggak mabruk? Ya, kalau maksud kita adalah doa diperbolehkan. Tetapi secara tinjauan bahasa itu salah. Baik. Saya sendiri ketika ditanya boleh nggak bilang mabruk itu, beliau mengatakan kalau niatnya doa boleh. Ya. Tapi kalau dari tinjauan bahasa, ya, dia boleh tapi tidak diajarkan. Wah, maksudnya, ya, tidak diajarkan. Ya, mulai biasakan menggunakan istilah yang sesuai dengan bahasa. Baik. Ay mubarakun fi atharihi. Kenapa Al-Quran dikatakan penuh berkah? Berkah apanya? Fi atharihi. Berkah pengaruhnya. Ta'sirihi, ya, asarnya. Ta'sir itu fiilnya, ya. Apa bedanya asar dengan ta'sir? Asar itu setelahnya, ya. Setelah Al-Quran itu turun dalam hati kita, apa jadinya? Lembut hati kita. Ya. Ta'sirnya kuat pengaruhnya itu, ya. Sebelum dia turun itu, ya.
Jadi sebelum dia melembutkan hati kita, Al-Quran itu sudah punya kemampuan sendiri untuk melembutkan hati kita. Paham maksudnya ya? Itu dikatakan asar dan taksir. Kalau antum katakan asar saja, bisa jadi dia tidak punya taksir. Gitu. Ya, wa ajruhu wa sawabuhu. Penuh keberkahan juga pahalanya. Ya, ajar dan sawab maknanya sama. Nah, Berarti objeknya taksir itu perbuatan. Taksir ini kan wazan ini, masdar. Masdar taf'il kan. Nah, masdar itu menunjukkan fi'il di sini. Menunjukkan bahwasanya dia memberi pengaruh. Asar itu pengaruhnya. Paham ya? Jadi lebih tepatnya asar itu kitanya. Nah, taksir itu Al-Qur'annya, pengaruh Al-Qur'an itu bagi kita. Akan kita lihat di sini nanti. Nah, apa sih yang kita dapatkan kalau Al-Qur'an itu sudah punya asar di diri kita? Maksudnya. Amma ajruhu wa sawabuhu fa inna man qara al-Qur'an falahu bi kulli harfin asyru hasanat. Nah, pahalanya apa? Pahala Al-Qur'an tentu kita sudah tahu hadis-hadisnya bahwasanya barang siapa membaca satu huruf ya, dari Al-Qur'an bagi dia sampai 1 sampai 10 kali lipat kebaikan, ya. Amma ta'siruhu adapun ta'sirnya fa innallaha bayyana annahu law anzalahu ala jabalin la ra'aitahu khashian mutasaddian min khasyatillah kama qala ta'ala law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khasyian mutasaddian min khasyatillah. Seandainya Al-Qur'an ini kita turunkan kepada gunung, maka gunung itu pasti akan tunduk, ya, akan tunduk karena takut kepada Allah. Nah, makanya Al-Qur'an itu ketika mau diturunkan, ya, diturunkan kepada gunung, kepada lautan, mereka semua menolak manusia yang menerimanya, ya. Baik. Wa amma asaruhu itu taksirnya tadi sampai saking kuatnya gunung pun tunduk. Itu taksirnya perbuatan Al-Qur'an itu. Ya, paham ya? Itu taksirnya. Adapun asarnya fama hasala lil ummah al-islamiyah minan nasril mubin wal fathil aziz yaitu apa yang didapati oleh umat Islam dari kemenangan, dari al-futuhat, ya, alladhi yashhadu bihi kullu ahadin. Tsumma ma yahsulu bihi min salahil qulub. Itu juga hati menjadi bersih. Wa iqbalil abdi ala rabbih, ya. Seorang hamba bisa menuju kepada Tuhannya, ya. Iqbalil abdi ala rabbi maksudnya di sini taubah, ya. Pengertian taubah kan rujuk. Rujuk sama dengan iqbal. Wa talyinil qalbi bidzikrillah. Apa talyin? Ya, melembutkan hati. Qala Ibnu Abdul Qawi rahimahullah, ya, Ibnu Abdul Qawi dalam di kitab Al-Adab Asy-Syariah, ya, Ibnu Muflih. Ibnu Abdul Qawi mengatakan wa hafiz ala darsil Qur'ani fa innahu yulayyinu qalban qasiyan mithla jalmadi. Wa hafiz ala darsil Qur'an. Mana darsil Qur'an huna? Hah? Jagalah untuk dars. Dars itu artinya mudarosah. Paham ya? Bukan pelajaran artinya di sini ya. Dars itu artinya terus-menerus mengulang. Terus-menerus membaca Al-Qur'an, ya. Ada mana dars. Misalkan Anda mengatakan uhibbu durusal Qur'an, ya. Bukan berarti maknanya pelajaran-pelajaran Al-Qur'an. Enggak selalu begitu maknanya. Di mana uhibbu qiraatal Qur'an waqtan ba'da waqtin istimroron. Ada mana darsal Qur'an. Yulayyinu qalban. Kenapa kita dikatakan jagalah untuk tetap membaca Al-Qur'an? Karena Al-Qur'an itu, ya, dia akan melembutkan hati yang kasihan. Mana kasihan? Al-qalbul qasi mana? Asyadid, hati yang keras. Dia akan melembutkan hati yang keras. Misla jalmadi, seperti jalmad. Mana jalmad? Ada jamad. Jalmad ada batu karang. Atau juga jalmad itu bisa diartikan dengan jenis batu-batuan kayak batu akik begitu kan ada jenis-jenisnya batu akik gitu ya. Nah, itu salah satu jenisnya namanya jalmad. Tapi di sini kita artikan dengan batu karang. Jadi hati yang sekeras batu karang pun akan bisa dilembutkan jika kita terus-menerus membaca Al-Qur'an. Itulah maka kita katakan misalkan kita dakwah kepada orang-orang di pedalaman sana, ya, nggak perlu antum tekankan mereka harus memahami Al-Qur'an. Kalau misalkan usianya sudah tua sebagainya, sesuaikan kondisi. Cukup anjurkan mereka untuk terus membaca Al-Qur'an. Itu intinya. Mereka tidak berhenti membaca Al-Qur'an, walaupun tidak paham, tetap mereka mendapatkan pahala.
mendapatkan kebaikan. Hatinya juga akan menjadi lembut. Ini dan namanya taksir asar dari Al-Qur'an. Wa sadaqa rahimahullah, falladhi yaqra'ul Qur'ana bihuduri qalbin wa tadabburin. Nah, sekarang bagaimana kalau antum membaca Al-Qur'an itu disertai dengan tadabbur? Membaca enggak dengan tadabbur saja punya pengaruh yang bagus, apalagi membaca dengan tadabbur. Itulah kenapa para ulama mengatakan saya membaca satu ayat dengan tadabbur lebih saya sukai daripada salat malam beberapa rakaat. Paham ya? Karena asarnya, karena taksirnya. Naam, kenikmatan yang dirasakan ketika tadabbur itu. Dan itu tentunya tidak bisa kita raih kecuali dengan mempelajarinya, dengan ta'allum. La syakka annahu yata'attaru bihi ta'assuran aziman. Wa qawlihi liyadabbaru ayatihi huwa bayanul hikmah min dzalik. Di ayat tadi dikatakan liyadabbaru ayatihi. Ya, tujuan Al-Qur'an diturunkan untuk apa? Untuk ditadabburi. Ini bantahan kita kepada orang-orang yang menggantung ayat-ayat Al-Quran di tembok dengan tujuan tabaruk, jadikan jimat dan sebagainya. Al-Quran diturunkan bukan untuk jadi jimat, tapi untuk ditadabburi ayat-ayatnya. Ini hikmah diturunkan Al-Quran. Annahu natadabbaru ayatihi, la an naqra'ahu biduni tadabbur. Ya, bukan kita baca tanpa enggak ada tadabbur. Ya, kalau kita mampu untuk tadabbur, tadabbur. Wala tafahumin limakna li'annana law qara'nahu hakada lam nastafid minhu siwa alfadin nuraddiduha wa nahnu la na'rifu ma'naha wa la natadabbaruha. Itulah kenapa kita dapat terkadang ada orang yang menghafal Al-Qur'an tapi akhlaknya qadarullah akhlaknya buruk misalkan. Ya, ada orang yang penghafal Al-Qur'an tapi tetap melakukan perbuatan dosa misalkan waliyadzubillah. Ada yang seperti itu. Kenapa? Karena dia hanya sekadar mengulangi ayat-ayat tanpa tadabbur. Paham ya? Jadi jangan merasa minder antum kalau hafalan antum sedikit. Ya, hafalan sedikit jangan minder. Jadikan itu motivasi untuk menambah disertai dengan tadabbur. Hafalan sedikit tapi antum tadabburi itu lebih baik daripada hafalan banyak tapi kemudian tidak antum tadabburi lagi, ya. Itulah kenapa para ulama mencela orang-orang yang menghafal Al-Qur'an kemudian dijadikan bantal. Apa maksudnya dijadikan bantal? Ya, jadikan teman malam hari untuk tidur. Ya, dia tidur, ya, membawa hafalan Al-Qur'annya untuk tidur, tidak dibawa untuk salat malam. Taib. Itu hikmah Al-Qur'an diturunkan untuk tadabbur. Hikmah yang kedua, wal hikmatus tsaniyah, Iqra Ali. Hikmatus tsaniyah qala waliyatadzakkara ulul albab fatadabburul ayati mutlaqan qawlihi yadabbaru ayati watadakkuru bihi khasun bi ulil albabi ay al-uqala'i li'annahu kam min insanin yu'rafu ma'na al-Qur'an Ya'rifu ma'na al-Qur'an wa yatadabbaru al-Qur'an wa yastantaju minhu wa yastantiju منه الفوائد العظيمة لكنه لا يتذكر وما يذكر إلا أولو الألباب والألباب هي العقول فذكر الله هذا القرآن العظيم ووصفه بأنه مبارك وبين الحكمة من إنزاله وهي أولا تدبر الآيات وثانيا التذكر. Baik. Hikmah yang kedua, ini hikmah ini biasanya yang namanya hikmah ayat itu, hikmah itu kan mirip-mirip dengan illah ya, sebab. Yang namanya sebab tentu ada akibat sebelumnya. Ya, sebab akibat. Jadi apa ilahnya? Kenapa Al-Quran itu diturunkan? Ilahnya yang pertama tadi itu adalah agar ditadabburi. Sekarang ilah yang kedua adalah agar yatadzakkara ulul albab. Mana yatadzakkar? Tadzakkaru. Mengambil zikir, ya. Peringatan, mengambil peringatan dari Al-Quran itu sendiri. Paham ya? Mengambil peringatan. Jadi itu maksud tadzakkara. Apa asal katanya tadzakkara? Zakaro. Zakaro apa? Menyebut. Ya, menyebut, sekedar menyebut doang. Ya, tapi tadzakkara jauh dari sekedar menyebut, tapi mengambil faedah, mengambil fawaid dari penyebutan tersebut. Ya, ini kembali ke kaidah yang sering kita sebut di kelas dulu. Ziyadatun fil mabna
tufidu ziyadatan fil makna. Bertambahnya huruf penyusun kata itu berpengaruh juga terhadap bertambahnya makna yang dikandung. Dzakaro sekedar menyebut, tadzakaro menyebut dengan ada mengambil faidah dari situ. Oleh tadzakaro ulul albab. Ulul albab di mana ashabu al-albab, ya, atau istilah lainnya ulil nuha, ya. Ulil nuha dengan ulil albab atau al-uqala, sahibu al-uqul as-salim, as-salimah. Wa tadabburul ayati mutlak. Kalau tadabbur itu mutlak. Paham ya? Tujuan kita itu bukan tadabbur, tapi tazakkur. Level itu berbeda-beda dalam baca Al-Quran. Yang pertama apa? Tilawah. Ya, kemudian level kedua, tadabbur. Level ketiga, tazakkur. Level yang ketiga inilah yang kita jadikan target. Tadakkur. Tadakkur ini nanti akan melahirkan yang namanya amalan. Ya. Taib. Maka tadabbur itu mutlak dia. Ya, mutlak. Liqaulihi ta'ala, lihat dabbaru ayatihi tadi. Wa tadakkur bihi khas bi ulil albab. Nah, makanya Allah katakan di situ, lihat tadakkar ulul albab. Hanya khusus bagi orang-orang yang punya akal doang yang mampu tadakkur. Kalau tadabbur, ada disebutkan ulul albab tadi? Enggak ada. Lihat dabbaru ayati, agar mereka semua umum. Berarti orang awam pun jika dia mau belajar, dia bisa tadabbur gitu. Ya, tapi kalau tadakkur, kita belajar belum tentu bisa tadakkur. Karena ini masalah keimanan. Taib. Jadi khas bi ulil albab ay al uqala li'annahu kam min insanin ya'rifu ma'na al-Qur'an. Betapa banyak orang yang mengenal makna Al-Qur'an, mengetahui makna Al-Qur'an dan mentadabburinya, ya. Wa yastantiju minhul fawaid al-azimah. Bahkan dia mengambil faedah-faedah yang mulia dari Al-Qur'an, lakinnahu la yatadzakkar. Tapi dia tidak mengambil peringatan. Dia enggak ada pengaruhnya Al-Qur'an itu maksud. Paham maksudnya ya? Antum bisa saja mempelajari nahwu, sharaf, tafsir dan ilmu-ilmu alat, akhirnya antum bisa mengeluarkan faedah-faedah dari Al-Qur'an. Akan tetapi belum tentu bisa tadabur. Ini tingkatannya, levelnya beda lagi. Wa may yadzakkaru illa ulul albab. Makanya di surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala katakan wa may yadzakkaru illa, istisna di sini. Ya, illa ulul albab, illa ashabul uqul. Wal albab hiyal uqul. Al albab jamak dari lubbun, di mana aqlun. Lubbun artinya inti. Ya. Lubbus syai' bimana ya, inti dari sesuatu. Nah, antum kelapa, dagingnya itu namanya lubnun. Ya, lubnah. Daging kelapa yang putih itu. Karena itu intinya. Gitu. Baik. Maka inti dari manusia itu apa? Akal. Ya. Fadzakarallahu hadzal Qur'an al-'azim wa wasafahu bi annahu mubarak wa bayyana al-hikmah min inzalihi. Ini kesimpulannya ya. Allah sebutkan Al-Quran dengan Al-Quran yang mulia, Allah sifati dengan mubarak, kemudian Allah jelaskan hikmah diturunkannya, ada dua, yaitu tadabbur dan tadakkur. Tadabbur untuk manusia secara umum, kemudian tadakkur untuk ulul albab saja. Paham ya? Makanya tidaklah disebutkan ulul albab di dalam Al-Quran, kecuali dalam konteks pujian. Oh ya? Dalam konteks pujian. Kalau ulul albab sama ulama? Al-ulama ashabu al-ilm, orang-orang yang memiliki ilmu. Orang-orang yang memiliki ilmu beda, ya. Nah, jadi ashabul uqul, ulul albab itu orang-orang yang memiliki akal. Akal itu adalah alat untuk mendapatkan ilmu. Maksudnya, jadi beda konteks antara al-ulama dengan ulul albab. Baik. Lanjutkan, Zul. Fi qawlihi yadabbaru ayat dalil anna makna ayati sifatun as-sifat ayati sifati bidun istisna ma'lumatun liannaha min ayatihi bal hiya ajallu ayatil Qur'an Id inna fiha al-khabara an anillahi azza wa jal wa ahkamihi wa af'alihi fa hiya ma'lumatun lana fa hadha naruddu wabihada وبهذا نرد على من قال إن مذهب السلف هو تفويض أي تفويض المعنى فإن هذا قول لا يصدر إلا عن كاذب على سلف أو جاهل بمذهبه وإلا فمن علم بمذهب السلف تبين له أنهم يقولون بالمعنى ويعرفونه وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن قول أهل التفويض أنه من شر أقوال min syarri من شر أقوال أهل البدع
والإلحاد أهل البدع والإلحاد. Baik. Wa fi qawlihi liyadabbaru ayatihi dalilun ala anna ma'ani ayatis sifat bidun istisna ma'lumah. Liyadabbaru ayatihi. Ini adalah dalil bahwasanya makna-makna dari ayat-ayat sifat tadi. Mana maksudnya ayat-ayat sifat tadi? Di surat Shad tadi ya, Al-Qur'an Al-Majid, Mubarak, itu maksudnya ayat-ayat sifat. Biduni istisna, tanpa ada pengecualian, maklumah. Makna-makna itu bisa diketahui. Antum mendengar kata Mubarak yang terbayang apa? Penuh keberkahan, ya kan? Fihi barokah. Mendengar kata Al-Majid, fihi al-majdu, dan seterusnya. Itu maklumah makna-maknanya itu. Li'annaha min ayatihi, ya. Bal hiya ajallu ayatil Qur'an. Bahkan ayat Al-Qur'an yang paling mulia itu adalah tentang apa? Ayat sifat. Kalau Anda perhatikan ayat-ayat Al-Quran yang punya kedudukan, ya. Coba Anda baca ayat di zikir pagi petang atau di apa namanya buku-buku doa dan zikir, ya. Ayat-ayat yang dinukil di situ pasti kebanyakan adalah ayat-ayat sifat, ayat-ayat tentang memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, apa ayat yang paling mulia? Ayat kursi, pujian tentang pujian kepada Allah di situ. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum, ya. Di akhir surat Al-Baqarah, ayat surat Ali Imran, itu pujian-pujian semua. Ayat-ayat yang dijadikan sebagai bacaan ketika meruqyah orang, itu ayat-ayat pujian. Itu adalah ayat yang paling mulia. Jadi kalau ada yang nanya kepada antum, tema Al-Qur'an itu kan banyak, ya. Ada kisah para nabi, ada fikih di situ, ada fikih muamalat, fikih jinayah dan seterusnya. Mana tema yang paling penting di situ? Mana tema yang paling mulia? Kita katakan tema yang membahas zat yang paling mulia, itu yang paling mulia, yaitu tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Inna fiha al-khabar anillah wa ahkamihi wa af'alihi, dengan hukum-hukum Allah, perbuatan-perbuatannya, fahiya ma'lumatun wa bihadza naruddu ala man qala inna madhhabas salaf wa tafwid. Dengan ini kita membantah mazhab orang yang mengatakan bahwasanya mazhab salaf itu tafwid. Tafwid mana tafwid? Nah, la tafwid hada aksuhu bahkan. Ya, tafwid itu membiarkan makna begitu saja. Ya, membiarkan makna. Ya, fa inna hada qaulun la yasduru illa an kadhibin ala salaf aw jahilin bi madhhabihim. Wa illa faman alima bi madhhabi salaf tabayyana lahu annahum yaquluna bil makna wa yu'arrifunahu. Wa qala Syekhul Islam rahimahullah an qauli ahli tafwid annahu min syarri aqwali ahli bid'ah wal ilhad. Ini adalah perkataan ahli bid'ah, perkataan ahli ilhad yang paling buruk. Kenapa dikatakan paling buruk? Nah, karena perkataan ini akan membuka banyak pintu-pintu keburukan. Ya. Banyak pintu-pintu keburukan yang terbuka. Anda pernah dapat tugas untuk menerjemahkan beberapa penggalan dari perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di kitabnya, kitab Adab Menuntut Ilmu, itu yang mana kitab Hilyah, ya. Hilyah Talibul Ilmi. Di situ ada beberapa dinukilkan perkataan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Salah satunya perkataan ini, innahu min syarri aqwali ahli bid'ah wal ilhad. Karena apa? Karena perkataan mengatakan tafwid itu adalah perkataan yang membuka banyak sekali pintu-pintu keburukan. Dengan perkataan tersebut akan menghalalkan sebanyak ajaran-ajaran sesat dari kelompok-kelompok yang menyimpang. Baik. Ya, jadi panjang salah. Nah, kita tidak masuk ke situ. Jadi bagus sebenarnya untuk jelaskan ini, tapi karena makomnya tidak tepat untuk tadi pembahasan akidah, ya. Kenapa dikatakan aqwal ahli bidah yang paling buruk? Ya. Insyaallah kalau ada kesempatan yang lain kita bahas di bab akidah. Baik. Betul? Tafwid itu jadi sama nggak sama ilmu kamajaat? Beda. Ya. Tafwid itu dia apa ya bahasa kita, ya? Kayak taukil. Tafwid itu secara bahasa artinya penyerahan. Jadi menyerahkan makna. Ya. Menyerahkan makna sebagaimana yang ada, membiarkan begitu saja. Kalau akidah Ahlussunnah apa? Menafsirkan sebagaimana ditafsirkan oleh para salaf. Itu dia. Jadi kita nggak tafwid. Ya. Jadi asbata kama jaa itu bukan begitu. Mereka mengatakan misalkan tangan di dalam Al-Qur'an. Tangan. Ya udah tangan. Mereka nggak ngapa-ngapain. Itu ahlu tafwid. Ya. Tapi Ahlussunnah apa? Tangan dalam Al-Qur'an adalah
tangan yang sesuai dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala berdasarkan firman Allah laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Gitu. Mirip apa tidak dengan tauhid? Mirip kan? Mirip. Nah, itulah maka ada orang-orang yang mencela salaf dan mengatakan kalian itu ahlu tauhid kalian itu. Karena kalian membiarkan makna tangan itu tidak kalian artikan dengan kekuasaan. Mereka maunya begitu gitu. Paham ya? Maka kita itu sangat berseberangan dengan mutakallimin. Paham ya? Mutakallimin, kemudian akhirnya melahirkan Asy'ariyah, Mu'tazilah di zaman sekarang. Mereka itu sangat berseberangan dengan kita dalam pembahasan asma wa sifat. Sampai detik ini kita dengan Asy'ariyah nggak akan ketemu dalam pembahasan asma wa sifat. Ya, pembahasan sifat 20 antum pernah tanyakan dulu itu. Ya. Sifat 20 ya. Allah wujud kidam baqa itu. Wujud kidam baqa mukhalafatul lil hawaditsi qiyamuhu binafsihi dan seterusnya. Itu min i'tiqadat al-Asy'ariyah. Ya. Mereka dapat dari mana akidah seperti itu? Dari yang mutakallimin. Mutakallimin sumber mereka dari mana? Dari pemikiran filsuf-filsuf Yunani. Dari orang kafir pemikiran seperti itu. Ya. Ya, karena mereka nggak mau yang namanya tafwid itu. Tafwid itu membiarkan makna begitu saja tanpa diapa-apakan sama sekali. Ya. Ya, dia tidak menetapkan apa yang ditetapkan. Jadi mereka nggak menerima penafsiran. Nggak menerima penafsiran, takwil. Nah, sekarang tanyakan tuh, menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, takwil itu boleh apa tidak? Takwil itu boleh apa tidak? Takwil dan tafsir boleh apa tidak? Takwil selama tidak bertentangan dengan nas yang lain, boleh. Tapi kalau mereka ahlu tafwid itu takwil itu mutlak tidak boleh. Nah, itu bedanya. Paham ya? Bedanya di situ dia. Mereka nggak mentakwil sama sekali gitu. Maka ini adalah perkataan yang paling buruk kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Alasannya kenapa panjang, ada berapa 5 atau 4 poin di situ. Nah, insyaallah nanti kalau di bab akidah kita bahas itu. Taib. Wa qauluhu wa yatadakkaru ulul albab alih iqra. وقوله وليتذكر أولو الألباب بيان أنه نزل للتذكر والاتعاظ وكم من إنسان يقرأ القرآن ولكنه من أعداء القرآن لأنه لم يتذكر به ولم ينتفع به قوله وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون قوله وهذا كتاب بمعنى مكتوب أي هو مكتوب في اللوح المحفوظ ومكتوب في المصاحف مصاحف التي في أيدينا ومكتوب في الصحف التي بأيدي safaratil kiramil barara. طيب. وقوله مبارك سبق الكلام عليها وقوله فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون هذا بمعنى قوله تعالى ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب وذلك لأن الاتباع فرع عن معرفة المعنى وقوله واتقوا حسب المفعول والتقدير اتقوا مخالفته التي هي ضد اتباعه وهذا يشمل الأخذ بجميع شرائع القرآن الكريم. طيب يكفي. وقوله وليتذكر أولو الألباب بيان أنه نزل للتذكر والاتعاظ. Ayat ini menjelaskan bahwasanya Al-Quran diturunkan untuk tadakkur dan itti'az. Mana itti'az? Ya, al-itti'az dari kata itta'adha yatta'izu, bimana al-mau'izah. Mana al-mau'izah? Nasihat yang baik. Ya. Jadi Al-Quran itu tujuannya datang untuk memberikan peringatan, tadakkur, dan untuk memberikan mau'izah. Wa kam min insanin yaqra'ul Qur'ana. Betapa banyak orang yang membaca Al-Quran. Walakinnahu min a'da'il Qur'an. Akan tapi justru dia malah memusuhi Al-Quran. Jelas maksudnya ya? Nah, orang-orang kafir itu belajar Al-Quran mereka. Tapi mereka tetap berada di atas kekufuran mereka. Li'annahu lam yatadzakkar bihi wa lam yantafi bihi. Karena mereka tidak mendapatkan tadakkur itu, tidak mendapatkan manfaat. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarak fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Nah, sekarang kita syarah ayat ini. Wa hadza kitab bermakna maktub.
Kitab huna bermakna maktub. Maksudnya apa? Huwa maktubun fil lauhil mahfuz. Kitab artinya sesuatu yang tertulis. Ya, kitab artinya sesuatu yang tertulis. Majmu, karena kitab secara bahasa artinya al-jama'. Makanya kitab dikatakan kitab karena dia mengumpulkan tulisan, mengumpulkan kata-kata, mengumpulkan huruf menjadi kata, mengumpulkan kata menjadi kalimat, mengumpulkan kalimat menjadi paragraf, paragraf menjadi lembaran-lembaran. Itu namanya kitab. Nah, apa bedanya dengan suhuf? Kalau suhuf dia berbentuk lembaran-lembaran, tidak dijadikan satu. Nah, ini namanya suhuf, ini namanya kitab. Kalau dipisah, jadi dia suhuf. Makanya suhufi Ibrahim wa Musa berarti dia tidak berbentuk kitab. Nah, jadi bukan termasuk kitab apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Paham ya? Baik. Jadi huwa maktubun fil lauhil mahfuz. Kenapa Al-Qur'an itu dikatakan kitab? Kenapa Al-Qur'an dikatakan maktub? Kitab maktub sama maksudnya ya. Karena dia maktub fil lauhil mahfuz. Dia tertulis di lauhil mahfuz. Wa maktub fil masahifil lati fi aidina. Dia tertulis di mushaf-mushaf yang ada di tangan kita pada hari ini. Wa maktubun fis suhuf allati bi aidis safaril kiramil bararah. Dia juga tertulis di tangan para malaikat. As-safar al-kiramil bararah itu sifat untuk malaikat ya. As-safar artinya utusan, al-kiram yang mulia, al-bararah yang taat, yang baik. Maksudnya gelar untuk para malaikat. Wa qauluhu mubarak sabaqal kalamu 'alaiha, mubarak sudah kita jelaskan tadi. Kemudian fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Setelah kita disebutkan oleh Allah bahwasanya Al-Qur'an itu adalah penuh keberkahan, maka kita diminta ittabi'u. Diminta untuk ittiba. Limadza? Li'annal ittiba'a far'un an ma'rifatil makna. Ini konsekuensinya. Kalau antum sudah mengetahui Al-Quran itu penuh keberkahan, maka ikuti Al-Quran itu. Itu konsekuensinya. Kalau antum memang benar-benar orang yang berakal, benar-benar pengen mendapatkan apa di akhir ayat itu. La'allakum turhamun. Kalau ingin mendapatkan rahmat itu, maka setelah mempelajari Al-Quran, ikuti Al-Quran itu. Karena ittiba adalah cabang atau konsekuensi dari mengenal makna Al-Quran. Baik. Jadi mempelajari Al-Quran saja tidak cukup berarti harus ada ittiba. Itu konsekuensinya. Wattaqu, kemudian ittaqa yattaqi. Ittaqa yattaqi ini adalah fi'il muta'addi. Dia membutuhkan pada maf'ul. Ittaquhu gitu seharusnya. Tapi mana domirnya di sini? Nah, apa takdirnya? Wattaqdiru ittaqu mukhalafatahu. Bukan ittaqullah ya. Karena ini kan konteksnya Al-Qur'an, ya. Kita baca Al-Qur'an kemudian disuruh bertakwa kepada Allah, kan kurang nyambung, ya. Kurang tepat di situ. Tapi kita membaca Al-Qur'an, kemudian kita takut. Takwa itu kan artinya takut, ya, menghindari. Menghindari apa? Mukhalafatahu. Menghindari penyelisihan Al-Qur'an. Ya. Apa maksudnya menyelisih Al-Qur'an? Diddu ittiba'ihi. Lawan kata dari ittiba'. Ya. Lawan kata dari ittiba'. Ittiba' artinya mengikuti, mukhalafah lawannya. Wa hadza yashmulu al-akhdha bi jami'i syara'il Qur'an. Bagaimana kita mengittiba Al-Qur'an itu ya mengambil semua syariat-syariat yang ada di dalam Al-Qur'an. Baik. Wa qauluhu la'allakum turhamun. Zul. وقوله لعلكم ترحمون لعل هنا لتعليل كلما جاء لعل في القرآن فهي لتعليل ولا يصح أن تكون للترجي الترجي إنما يكون في أمر عسير على الترجي والله سبحانه وتعالى لا يعسر عليه شيء وهي كثيرة في القرآن الكريم. قوله ترحمون لم يبين من الراحم وإنما لم يبين إما للعلم به فلا يحتاج إلى ذكره كما في قوله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا. ومعلوم أن الخالق والله عز وجل فهنا ترحم معلوم فنقول الراحم هو الله عز وجل وهو الذي تنفع رحمته أما الرحمة من سواه فقد تنفع وقد لا تنفع. Baik, Yafi. Baik. Baik. Wa qauluhu la'allakum turhamun. La'alla min akhawati inna. Wa huwa harfu ta'lilin.
Ya, harfu ta'lil. Ya, huna lit ta'lil. Harfu at-taraji ya, harfu at-taraji, bukan ta'lil ya. Ta'lil itu maknanya. Jadi la'alla itu harfu taraji dia. Mana taraji? Ya. Talabul amri alladhi nuhibbuhu wa fihi usrun. Ya. Kita mengharapkan sesuatu yang kita inginkan, tapi ada kesulitan. Gitu ya. Ada kesulitan. Semoga aja hari ini turun hujan. Kita mengharapkan turunnya hujan. Tapi bisa nggak kita menurunkan hujan? Nggak bisa. Ya. Atau kita bisa melakukannya tapi sulit. Gitu. Semoga saja hari ini saya bisa makan enak, misalkan. Bisa nggak dia wujudkan? Bisa dengan berusaha, bekerja, dan sebagainya. Tapi ada usrun di situ. Paham ya? Ada makna la'alla. Ya kan? Tapi la'alla di sini bukan harfu taraji. Harfu taraji itu tinjauan nahu. Ya, jadi huna di sini la'alla di sini adalah lit ta'lil. Nah, kaidahnya di sini, garis bawahi di sini ya. Kullama ja'at la'alla fil Qur'an fahiya lit ta'lil. Ya, setiap kali ada kata la'alla dalam Al-Qur'an, maka maknanya adalah ta'lil. La'allakum turhamun, la'allakum tatadakkarun dan seterusnya. Wala yasihu an takuna litaraji. Limadha? Enggak boleh bermakna taraji. Taraji li'anna tarajjiya innama yakunu fi amrin asirin 'alal mutaraji. Karena kalau taraji itu dalam perkara yang ada kesulitan untuk menggapainya. Ya. Beda dengan laita ya. Laita itu beda lagi. Laita itu tamani dia. Itu sesuatu yang mustahil ya. Laita syababa ya'udu yauman. Nah, itu laita. Tapi kalau la'alla itu bisa terwujud tapi ada kesulitan. Ya. Wallahu subhanahu wa ta'ala la ya'suru alaihi syai'un. Dan Allah nggak ada sesuatu yang bisa membuat dia kesulitan. Paham ya? Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa hiya katsiratun fil Qur'an. Dan lafaz la'alla ini banyak di dalam Al-Qur'an. Baik. Kemudian dikatakan turhamun. Turhamun huna mabni lil majhul. Ya. Ya. Lam yusamma fa'iluhu. Lima dalam yusamma fa'iluhu. Ya. Lam yubayyin manir rahim. Kenapa nggak disebutkan siapa rahimnya di sini? Ya, maklum. Karena Ibnu Malik mengatakan hasfu al-ma'lumi jaizu. Ya, menghapus sesuatu yang maklum hukumnya boleh. Wa inna ma lam yubayyin imma lil ilmi bihi falyahtaj ila dzikrihi. Ya, alasannya ada beberapa. Di sini yang pertama lil ilmi bihi karena dia maklum. Ya, maka nggak perlu disebut. Ya. Nah, dzikrul ma'lum la faidata fi. Ya, menyebutkan sesuatu yang maklum itu nggak ada faedahnya. Ya. Baik. Kama fi qaulihi ta'ala wa khuliqal insanu dha'ifa wa ma'lumun annal khaliqa huwa Allah azza wa jalla fahuna turhamun ma'lumun. Nah, manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Manusia itu lemah diciptakan oleh Allah. Nah, siapa menciptakannya nggak disebutkan di situ karena memang maklum. Ar-Rahimu huwa Allah wa huwa alladzi tanfa'u rahmatuhu amma rahmatu man siwa faqad tanfa wa qad la tanfa. Itu alasan pertama kenapa tidak disebutkan fa'ilnya. Waqad yuqalu Ali Iqra waqad yuqalu innahu وقد يقال إنه قد حذف huzifal maf'ulu maf'ulu وحذف المفعول من أجل العموم لأنه أحيانا يحذف المفعول لإفادة التعميم waqra'u واقرؤوا قول الله تعالى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. يقول بعض المفسرين في هذه الآية الثلاث إنه حذف المفعول من أجل تناسب الآيات tanasubi apa? تناسب الآيات أي رؤوسها وأن الأصل ألم يجدك يتيما فآواك ووجدك ضالا فهداك ووجدك عائلا فأغناك ولكن الصواب أنه حذف المفعول لإفادة العموم فالرسول عليه الصلاة والسلام آواه الله وآوى به فكان صلى الله عليه وسلم Malja'an. Tambahkan hamzah di situ. Ada hamzah di malja'an
ملجأ لأمته يلجؤون إليه هاجروا من بلادهم إلى المدينة ليكونوا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم فوجدك ضالا فهداك وهدى بك أيضا كما قرر ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنصار حين قال لهم كنتم ذللا فهداكم الله بي ووجدك عائلا فأغنى أي أغناك وأغنى بك كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأنصار حين قال لهم كنتم عائلة فأغناكم الله بي فالحاصل أن قوله هنا لعلكم ترحمون يحتمل أنه حذف فاعل إما للعلم به أو لإفادة التعميم ووجه التعميم أن يقال من رحمه الله يسر له من يرحمه فيكون المرحوم مرحوما من الله ومن الخلق وكم من إنسان أنقذه الله من براثن أعدائه لأنه مرحوم عند الله فرحم فرحمه العباد ibadu. Taib. Ya, Fi. Waqad yuqalu, sekarang alasan yang kedua. Alasan yang kedua kenapa tidak disebutkan al-fa'il di lafaz turhamun. Innahu hadzafal maf'ula. Boleh antum baca huzifal maf'ulu atau hadzafal maf'ula? Boleh ya? Karena kembalinya ke Allah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menghapus al-maf'ul min ajlil umum? Alasan yang kedua ya, min ajli al-umum, karena keumuman ayat tadi. Di annahu ahyanan yuhdaful maf'ulu li ifadati ta'mim. Karena terkadang dihapus maf'ul dengan tujuan untuk menunjukkan keumuman. Ya. Keumuman. Maksudnya apa? La'allakum turhamun. Semoga kalian dirahmati oleh Allah. Maksudnya apa? Semoga kalian dirahmati oleh Allah dan manusia merahmati kalian. Maksudnya umum apa tidak? Umum Allah dan manusia di situ. Jelas ya? Baik. Jadi konsekuensinya atau faidah yang kita dapatkan kalau kita mentadabburi Al-Qur'an. Kalau kita mentadabburi Al-Qur'an, kemudian kita tadzakur, faidahnya apa? Kita mendapatkan rahmat dari Allah dan rahmat dari manusia. Dan ini fi'lan waqa'at, ya kan? Bagaimana kita dapati orang-orang yang menghafal Al-Qur'an, orang-orang ahli Al-Qur'an itu mendapatkan kemudahan yang banyak di dunia ini. Ada beasiswa buat penghafal Al-Qur'an, ya kan? Itu salah satu bentuk kecil dari kemudahan yang Allah segerakan di dunia bagi orang-orang yang menjaga Al-Qur'an. Taib. Ini maksud dari li'ifadati ta'mim. Contoh yang lain bisa kita lihat di surat Ad-Duha. Alam yajidka yatiman. Bukankah Allah mendapatimu dalam keadaan yatim, wahai Muhammad, fa'awa, kemudian menjaga. Mana munya, gitu kan? Menjagamu, itu seharusnya kan? Karena awa itu fi'il muta'addi, seharusnya awaka atau hafizoka. Paham ya? Baik. Wa wajadaka. Nah, ini wajadaka, ada maf'ul. Dolan fahada. Mana maf'ulnya? Enggak ada kan? Dihapus. Wa wajadaka. Ini ada lagi ka, maf'ul. Fa'agna, mana kanya? Enggak ada. Yaqulu ba'dul mufassirin fi hadhil ayatis salat, maka para ahli tafsir ya di ayat yang 3 ayat ini mereka mengatakan innahu dzifal maf'ul min ajli tanasubil ayat. Ini namanya tanasub al ayat. Makanya dalam salah satu ulumul Quran, salah satu cabang ilmu tafsir itu ada namanya ilmu tanasubis suwar wal ayat. Ilmu tanasubis suwar wal ayat. Ya, ada kitab-kitabnya. Kita melihat nanti ada kitab judulnya Tanasub as-Suwar wal Ayat fil Quran. Kenapa kok setelah surat ini, surat yang ini begitu? Pasti ada kesesuaian antara ayat sebelumnya dan ayat setelahnya gitu. Surat sebelumnya dan surat setelahnya ada korelasi di situ. Ada korelasi. Ya, kita ingat dulu ketika awal-awal masuk syariah, salah satu tesnya itu seperti itu dulu. Disuruh baca ayat Al-Qur'an, dipotong satu surat dengan surat yang lain, kemudian ditanya, limadza ja'a Allah bihadhi surah ba'da hadhi surah. Limadza? Mal 'alaqa bainahuma?
Ya. Ini namanya ilmu tanasub al-ahyat. Ai ru'usiha, mana ru'usiha di sini? Kepalanya ayat itu yang mana maksudnya? Ya, akhir-akhirnya itu maksudnya ya. Ya, ujungnya fahada, fa'awa kan sama itu saja ya, saja. Alladzina qala fil Qur'an hunaka saja. Wa anal asalnya adalah alam jadi kayatiman fa'awaka. Wajadaka dolan fahadaka, wajadaka ailan fa'agnaka. Walakin as-shawab annahu dzifal maf'ul li ifadatil umum. Rasul alaihi salatu wassalam. Apa maksudnya? Alam yajid kayatiman fa'awaka. Maksudnya bahwasanya bukan hanya Allah yang menjaga Nabi ketika Nabi masih menjadi yatim, ya. Bukan hanya Allah yang menjaganya, tapi juga ada campur tangan manusia di situ, ya. Bukan hanya bukan hanya Allah yang menjaga dia, akan tetapi Nabi juga yang menjaga orang lain. Apa maksudnya ya? Nah, itu nanti akan kita dalilnya. Fakana malja'an li ummatihi. Nabi SAW ada malja'. Malja' artinya apa? Tempat berlindung, tempat kembali. Marja' ya, ma'wa. Malja' itu laja'a yalja'u, malja' isim maf'ulnya. Nah, isim makan ya. Li ummatihi yalja'una ilaih. Berlindung orang-orang kepada beliau. Ya, umat beliau berlindung kepada Nabi. Maksudnya berlindung di sini tentu bukan berlindung yang seperti berlindung kepada Allah ya. Berlindung kepada Nabi maksudnya bergantung banget sama Nabi gitu kan. Makanya para sahabat sangat bersedih ketika Nabi meninggal. Karena seluruh aspek kehidupan mereka terikat dengan Nabi. Aspek spiritual mereka, agama mereka berkaitan dengan Nabi sebagai pemimpin tertinggi. Ya. Dalam masalah ekonomi, sosial, politik, itu Nabi pemegang kekuasaan tertinggi. Semua itu ada kaitannya dengan Nabi. Ya. Bahkan anak kecil yang baru paham kehidupan saja sedih dengan hari itu ketika Nabi meninggal. Karena mereka terpengaruh juga kehidupan mereka dengan keberadaan Nabi SAW. Hajaru min biladihim ilal Madinah. Ya. Mereka berhijrah dari negeri mereka ke Madinah. Kenapa? Karena ada Nabi di situ. Gitu kan? Karena Nabi menjanjikan akan hijrah juga. Nabi kan belakangan hijrahnya ya. Ya. Para sahabat hijrah duluan. Ya. Nah, kemudian Nabi, kemudian baru lanjut golongan sahabat-sahabat yang lain. Itu kenapa mereka mau hijrah? Karena ada Nabi hijrah. Kalau tidak ada anjuran dari Nabi, tentu mereka enggak akan melakukan itu. Liyakunu haula Rasulillah SAW. Mereka rela untuk meninggalkan harta, keluarga dan sebagainya untuk bisa berada di sekitar Rasulullah SAW. Nah, ini cita yang sangat besar sekali para sahabat kepada Nabi sampai rela melakukan hal seperti itu. Gitu ya. Makanya orang-orang yang berhijrah, orang-orang al-muhajirin itu dipuji berkali-kali oleh Allah dalam Al-Quran. Ya, dipuji berkali-kali. Ya, taib. Kan para ulama fi khilaf ainal afdal al-muhajirin bil ansar. Nah, itu khilaf para ulama. Yang mana lebih utama al-muhajirin atau al-ansar? Kesimpulan dari Syekh Utsaimin, masing-masing punya keutamaan masing-masing. Ya, dilihat dari pengorbanan, ya, besar pengorbanan itu adalah al-muhajirin. Ya, dilihat dari keistiqomahan, ya, al-ansor. Kenapa? Karena al-ansor dulu mereka masuk Islam walaupun nggak pernah ketemu Nabi, ya kan? Itu kuat iman mereka. Ya. Itu kan di Bai'at Aqabah yang pertama kan hanya beberapa orang doang yang hadir dari orang Madinah. Baik. Wa wajadaka dhalan fahadaka wa hadabika aidan. Allah mendapatimu dalam keadaan tersesat. Kebingungan maksudnya ya. Nabi kebingungan siapa yang nggak mungkin berhala-berhala di Ka'bah itu yang di sekitar Ka'bah itu yang menciptakan langit dan bumi ini. Nabi mengalami kebingungan waktu itu. Kemudian Allah memberikan petunjuk kepada beliau. Ya, fahadaka wa hadabika. Nah, ini yang garis bawahi. Fahadaka wa hadabika. Allah memberikan petunjuk kepadamu dan engkau juga memberikan petunjuk kepada orang lain. Apa maksudnya hadabi di sini ya? Ada hadabika maksudnya kamu yang memberi petunjuk kepada orang lain setelah Allah memberikan kamu petunjuk. Berarti umum di sini. Kama qarrara dzalikan Nabi sallallahu alaihi wasallam lil ansar. Ya, hina qala lahum kuntum dullalan fahadakumullahu bi. Sebagaimana perkataan Nabi kepada orang-orang Ansar, kalian itu dulu tersesat, fahadakumullahu bi. Kemudian kalian diberikan petunjuk dengan melalui perantara aku. Ya, petunjuk di sini petunjuk apa maksudnya? Hidayah apa di sini? Irsyad, ya. Wajadaka a'ilan fa'agna. A'ilan mana a'ilan? Miskinan, ya. Wajadaka miskinan fa'agnaka. Nah, Allah mencukupimu. Agnaka wa agnabika. Ya, agnaka
Agnabika, engkau serba kekurangan, serba miskin, kemudian Allah cukupi engkau. Kekurangan di sini sebenarnya kekurangan segala hal ya. Kekurangan dukungan, kekurangan ekonomi, dari segala sisi dari itu. Kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam lil Ansar, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada orang-orang Ansar, kuntum alatan fagnakumullahu bi. Kalian itu orang-orang miskin dulu, kemudian Allah cukupkan kalian melalui perantara aku. Walhasil, maka kesimpulannya, anna qawlahu huna la'allakum turhamun yahtamilu annahu hudzifal fa'il imma lil ilmi bihi. Jadi la'allakum turhamun tidak disebutkan fa'ilnya, tidak disebutkan siapa yang memberi rahmat karena dua alasan. Yang pertama apa? Li'annahu ma'lum. Yang kedua apa? Li'ifadati at-ta'mim atau al-umum. Wajhu ta'mim an yuqal man rahimahullah yassara lahu man yarhamuhu. Barang siapa yang Allah rahmati, maka Allah akan mudahkan orang lain untuk merahmati dia. Jelas maksudnya ya? Makanya para penuntut ilmu kan orang yang paling dirahmati oleh Allah. Sampai-sampai al-hitan fil bahar. Sampai-sampai ikan-ikan di lautan pun berdoa untuk seorang penuntut ilmu. Karena apa? Ya, karena Allah yang merahmati mereka. Fayakunul marhum marhuman minallah wa minal khalq. Maka orang yang marhum itu, orang yang dirahmati itu adalah orang yang dirahmati oleh Allah dan dirahmati oleh makhluk. Wa kam min insanin anqadhahullahu min barasini a'daihi. Betapa banyak manusia yang Allah selamatkan dari barasin. Barasin artinya cengkraman, ya, cakar, ya, dari cengkraman musuh-musuhnya. Li'annahu marhumun indallah farahimahul ibadu. Sudah banyak kita dapat kisah-kisah yang menakjubkan dari para ulama. Orang-orang yang dirahmati oleh Allah, ya, orang-orang yang dirahmati oleh Allah, kemudian Allah tolong mereka. Ya, karena apa? Melalui perantara hamba-hambanya. Karena Allah merahmati mereka. Maka doa rahimahullah itu bukan sekedar doa. Kandungannya luas sekali ketika kita mengucapkan nama seorang, ya, seorang ulama, kita sebutkan rahimahullah, ya, itu doa yang agung sekali. Jadi jangan kita pelit-pelit mendoakan, ya, karena itu akan kita dapatkan juga, ya. Walaka bimithlihi, kata malaikat, ya, engkau juga mendapatkan yang semisal dengannya. Taib. Taib. Ada wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Natafi bihadzal qadar wa nahtatim bidu'ai kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.